Sahabat Isa, berikut adalah tips dan trik seni mengakhiri debat dengan cara yang elegan. Sahabat Isa, mengakhiri debat layaknya menutup panggung sandiwara. Terseduh sedap penonton bukan karena pemain terakhir menang, tapi karena tirai turun saat cerita terasa utuh. Terlalu sering kita mengira penutup yang gagah harus penuh tepuk tangan untuk diri sendiri. Padahal, elegan sesungguhnya tumbuh dari keberanian menghentikan laju sebelum kata-kata menjadi tumpah darah. Ketika kita memilih meredam, bukan berarti kita mengibarkan bendera putih. Kita sedang menenun jalan keluar yang mempertahankan wibawa, merawat hubungan, dan lebih penting, memberi ruang bagi kebenaran, sesuatu yang baru tumbuh di kemudian hari. Anggaplah debat seperti permainan catur dengan waktu cepat. Menyikat ratu lawan memang memuaskan, tapi Grandmaster sejati tahu kapan harus menawarkan remi sebelum papan penuh darah. Ia akan berdiri mengulurkan tangan dan berkata, "Wow, seru. Mari kita analisis posisinya lagi besok ya." Disitulah kemenangan halus terjadi. Penonton menghafal sikap, bukan skor. Lawan mengangguk hormat, bukan menggigit bibir. Dan kita pulang dengan pikiran tenang, serta pintu kolaborasi yang masih terbuka lebar. Elegan bukan soal hasil, melainkan kekuatan mengendalikan ego agar cerita bersama tetap berkelanjutan. Sahabat Isa, berikut trik teknik mengakhiri debat dengan cara elegan. Teknik pertama, teknik ringkasan emas. Ucapkan 3 kalimat ringkas seperti poin lawan, poin Anda, dan jalan tengah. Contoh kalimat seperti ini. Jadi Anda tekankan tentang kecepatan, saya tekankan akurasi. Bagaimana kalau kita buat prototipe atau beberapa uji coba untuk 2 hari lagi dengan fitur inti saja? Ringkasan ini menunjukkan Anda mendengar, sekaligus memberi peta keluar sebelum api membesar. Teknik yang kedua, tanya jeda refleksi. Sahabat Isa, ajukan pertanyaan yang memaksa untuk kedua belah pihak bernafas. Contoh kalimat. Dari semua yang muncul, menurut Anda, poin paling krusial yang membutuhkan data tambahan yang mana? Jeda ini meredam amarah, memindahkan fokus dari serang menyerang ke menelisik, dan memberi waktu otak beralih dari mode tempur ke mode riset. Teknik ketiga, komplimen khusus. Berikan pujian spesifik pada metode atau niat lawan, bukan pada diri Anda. Contoh kalimat seperti ini. "Oh, saya salut. Anda sudah menghitung detail biaya operasional. Menurut saya, itu langkah penting yang saya pelajari hari ini." Pujian ini menurunkan tameng, membuat penutup terasa kemenangan bersama, bukan kekalahan terselubung. Teknik yang keempat, penawaran mikrotes. Sahabat Isa, coba tawarkan eksperimen kecil untuk menyelesaikan perbedaan. Sebagai contoh, kalimat seperti ini. Bagaimana kalau kita uji versi sederhana selama 1 minggu, lalu kita bandingkan metriknya, bagaimana? Penawaran ini mengubah debat abstrak menjadi percobaan konkret, sekaligus menunjukkan keberanian Anda menyerahkan kebenaran pada fakta, bukan pada volume suara. Teknik kelima, teknik batas waktu halus. Tegaskan waktu tanpa tekanan. Contoh, saya rasa kita cukup sampai di sini dulu, biar data terupdate di kemudian hari yang akan menentukan arah. Kalimat seperti itu, batas ini mencegah perpanjangan tak produktif, menandakan Anda menghargai waktu semua pihak, dan memberi kesan bahwa diskusi akan berlanjut pada panggung yang lebih cerah. Teknik terakhir yang keenam adalah penutup tangan terbuka. Berdiri, ulurkan tangan, tatap mata, dan ucapkan terima kasih atas waktu dan ide. Sebagai contoh kalimat seperti ini.
Terima kasih sudah tegas dan kritis. Saya dapat banyak insight dan hal baru. Sampai jumpa di rapat evaluasi ke depan. Sahabat Isa, gestur ini menegaskan bahwa perbedaan pendapat bukan pemicu permusuhan, melainkan pemicu kolaborasi dan citra Anda tetap elegan di mata penonton maupun di hati lawan bicara Anda. Demikian tips dan trik yang bisa kami sampaikan tentang menghentikan lawan bicara pada perdebatan dengan cara elegan. Sampai jumpa di tips dan trik berikutnya. Salam sahabat Isa, salam luar biasa.